Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah yang setiap hari selama kita hidup di muka bumi ini selalu memenuhi kebutuhan kita. Dialah yang telah membuat kita bangun pada pagi ini dan mulai beraktivitas lagi, menghirup oksigen, menikmati cahaya yang ditangkap oleh mata sehingga kita bisa melihat, mendengar suara, bahkan seluruh urat-urat di tubuh kita tidak akan mungkin bisa berfungsi kecuali dengan izinnya. Dia memerintahkan kita agar menikmati semua fasilitas ini dan juga bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Dan dia telah mengumpulkan kalimat terima kasih kepadanya itu di satu kalimat saja yang mudah sekali untuk diucapkan. Dan rugilah orang-orang yang tidak mengucapkannya, karena ini penyebab utama segala kebutuhannya dipenuhi, yaitu Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan risalah yang dibawa adalah risalah yang paling sempurna atau syariat yang paling sempurna. Dan juga kitab yang turun adalah kitab yang paling lengkap. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pengikutnya dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji Allah, bersyukur kepadanya, Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita masuk sekarang ke bab 132, kedekatan hati. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan bab 131, saling mencintai antara sesama manusia. Terutama kalau kita bahas, ya, kita harusnya sebagai seorang muslim mencintai semua makhluknya Allah, tidak terkecuali. Dan kalaupun ada di antara makhluk itu yang harus dibunuh, seperti hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh misalnya, yang Nabi SAW bersabda 5 jenis hewan yang dibunuh baik di wilayah haram ataupun di luar wilayah haram atau wilayah halal, baik di Mekah Madinah atau di luar Mekah Madinah, seperti anjing buas, ular, kalajengking, tikus, ya. Ini semuanya burung gagak, ya, yang dadahnya berwarna putih, kemudian ada burung raja wali. Semua ini kalaupun dibunuh, kembali kepada hadis Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal dan setiap keadaan. Maka kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh dibakar misalnya. Darurat kalau dia berbahaya berbisa dipukul mati selesai. Begitu juga kalau kita berhadapan sama musuh. Darurat sekali orang-orang kafir yang medan perang. Maka umat Islam membunuh pun dengan cara santun. Dalam arti kata serang mereka, tangkis serangannya, lalu tusuk mereka misalnya matikan, setelah itu selesai, tidak ada mutilasi. Jadi bukan dengan dendam, tetapi karena perintah Sang Pencipta Allah saja. Jadi Islam menyuruh kita untuk selalu berbuat baik. Kalau hewan-hewan selain daripada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh secara langsung, maka enggak boleh dibunuh kecuali punya udzur syar'i. Misal kita menyembelih kambing, sapi, ayam yang kita ingin makan misalnya, maka itu pun Nabi SAW melanjutkan hadisnya sambil mengatakan, dan kalau kalian sembelihlah dengan cara yang baik dan santun. Ya, tajamkanlah pisau-pisau kalian dan tenangkanlah hewan-hewan sembelihan kalian. Itu pun kalau mau dibunuh dengan cara yang baik. Ini semua menandakan memang kita diperintahkan dalam Islam untuk menjadi orang yang selalu baik pada makhluk Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai menyayangi makhluknya Allah yang kita kenal dengan tanah. Sering kita injak tanah, dibanguni di atasnya, kemudian dicocok tanami, diambil hasilnya. Satu waktu Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk menggali jalur air dari sungai Nil menuju ke pusat kota Kairo, agar masyarakat Kairo tidak perlu lagi pergi ke sungai Nil jauh-jauh. Zaman itu orang cuma masih pakai keledai atau pakai unta, kemudian dipikullah air tersebut, kendi-kendi air. Setiap hari harus begitu. Maka waktu tiba surat tersebut kepada Umar bin Khattab, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, membalas suratnya Amr bin As, saya khawatir hai Amr, engkau akan membebankan tanah melebihi kapasitasnya. Pada saat itu orang belum faham maksudnya. Tapi ini bentuk perhatian Umar bin Khattab sampai kepada tanah. Dan di zaman sekarang sudah diketahui tentunya,
Ada beberapa jenis tanah. Ada tanah yang bisa menampung air, ada yang tidak bisa menampung air. Bisa mudah longsor dan segala macam. Kalau orang main sembarangan bangun maka jadi masalah gitu. Tapi sampai seperti itu. Dan kita sudah tahu hadis Bukhari bagaimana seseorang laki-laki yang kehausan kemudian dia minum di sumur lalu dia keluar menemukan anjing yang keluar lidahnya sampai menggulur dia di tanah, lalu kemudian dia mengisi sepatunya yang satu dengan air, lalu dia turun sumur lalu diangkat dengan menggigitnya. Setelah itu dia berikan kepada anjing tersebut, padahal anjing binatang yang najis dan tidak boleh dimakan. Tapi dengan dia memberikan minum kepada anjing yang haus tadi, maka dia pun akhirnya diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kasus yang sama dengan seorang pezina di zaman orang sebelum kita juga memberikan minum kepada anjing, tapi ini bukan peliharaan ya, karena kita dilarang pelihara anjing, gitu kan. Umumnya seperti itu kecuali untuk menjaga peternakan atau untuk berburu. Selain daripada ini tidak boleh. Tapi menandakan berkasih sayang dengan makhluknya Allah ini besar sekali pahalanya. Apalagi kalau manusia, kita baru bicara hewan-hewan. Juga dalam hadis yang lain, siapapun yang menanam sebuah pohon, tidak ada sesuatu apapun tidak ada manusia, jin, hewan-hewan yang bernaung di bawah pohon tersebut untuk mengambil sesuatu darinya kecuali dia akan dapat pahalanya. Yang menanam pohon itu misalnya. Maka memberikan manfaat kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain ada sendiri nilainya. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana kita menyadari bahwasanya kita sebagai seorang muslim makin memahami agama kita, maka kita makin santun, makin ramah, makin dermawan, sama semua. Tidak terkecuali. Yang kita benci kalau ada kesalahan hanya perbuatan yang salah itu. Bukan fisik orang. Ini sudah sering saya bahasakan. Kalau ada orang kafir, yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya pada saat dia tinggalkan kekafirannya, dia masuk Islam, selesai bagi kita. Masa lalunya sudah tidak perlu kita kenang lagi. Dia sudah meninggalkan kesalahannya. Ada orang dulu pezina, pemabuk, segala macam, perampok, sekarang taubat. Maka Islam melihat sekarang karena sifat yang dibenci keburukannya dan dia sudah tinggalkan. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keilmuannya, itu dulu seorang perampok jalan. Tetapi setelah dia taubat, semua umat Islam menjunjungnya, menghormatinya dan menjadikannya sebagai ulama karena dia punya pendapat-pendapat yang sangat bagus gitu. Bahkan Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama besar tabi'in pada saat itu, menjadikan Fudail bin Iyad sebagai sahabat dekatnya. Dan dia mengatakan sesungguhnya pada Fudail terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada orang, maka dia akan dapat. Jadi kita harus menjadi seorang muslim yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Tanpa harus membeda-bedakan siapa yang harus ditolong itu. Kecuali memang dia lakukan pertolongan kita itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Misal dia mau mencuri, minta tolong sama kita. Atau dia mau melakukan satu kejahatan lalu minta tolong. Ini tidak boleh kita dukung. Karena itu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau sesama manusia, walaupun orang non-muslim kita disuruh berbuat baik, maka sama muslim lebih pantas untuk itu. Makanya juga dalam hadis yang lalu sudah disebutkan kita agar mengucapkan salam kepada sama muslim, berbuat baik pada mereka, siapapun itu, kenal atau tidak kenal. Kita maksimalkan untuk mengejar pahala dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan di sekitar kita ini pelanggaran orang pun bisa menjadi pahala buat kita. Karena dengan dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum tutup aurat, berarti dia target pasar kita. Supaya dia dapat hidayah dan akhirnya selama dia jadi baik, setelah mendengarkan nasihat dari kita, doa dari kita, maka kemudian dia dapat hidayah, maka semenjak itu kita panen pahalanya. Bukan untuk dimusuhi. Maka sosok muslim yang sebenarnya adalah sosok muslim yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Dan dia mengejar pahala dari setiap orang yang ada di depannya. Ya, karena banyak orang begitu, dia tidak mau berteman kecuali, dia tidak mau kenal kecuali orang yang dia kenal saja, atau orang-orang tertentu yang mungkin sejajar dengan dia dari sisi ekonomi, dari sisi ilmu. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Umumnya kita harus berkenalan sama orang-orang. Tapi memang memilih sahabat dekat, ya harus orang-orang yang berkualitas. Gitu kan. Di bantuan. Ada juga yang saya belum jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seperti banyak kejadian kita di Indonesia ini, orang gila. Ya. Sekarang pernah nggak Bapak Ibu berpikir orang gila itu daripada ditertawakan, dicaci maki, dilemparin sesuatu, bahkan dibiarkan ngambil makanan-makanan sampah atau makan kotoran, kenapa kita nggak berpikir untuk memberi sesuatu pada orang itu? Dia juga manusia, walaupun dia gila. Kenapa daripada kita olok-olok, kita tidak berikan dia pakaian misalnya, atau kita berikan dia makanan?
Subhanallah, fitrah manusia, walaupun orang gila, kalau dikasih kebaikan, dia akan baik, dia akan lunak. Atau paling tidak laporkan, bawa dia ya kepada rumah sakit jiwa misalnya. Maka dengan dibawa, bayar ambulan atau telepon misalnya rumah sakit gila, lalu kemudian kita membiayai dia, kalau dibutuhkan biaya, seperti kita sponsori, maka itu juga ada pahalanya. Artinya ada celah-celah di mana kita bisa dapat pahala sebenarnya cuma tidak difikirkan oleh orang. Saya lihat kadang-kadang ada anak-anak kecil atau ada orang tua bahkan menertawakan orang gila, ya, bahkan dijadikan sebagai bahan olok. Kita bersyukur kepada Allah tidak seperti dia. Mungkin Allah membuat mata kita melihat dia supaya ada andil apa gitu. Ada andil apa untuk itu? Saya pernah temukan begitu di jalan. Saya telepon rumah sakit jiwa, dijemput subhanallah. Dijemput oleh mereka. Dan dibawa akhirnya, dan di sana bisa dirawat otomatis karena sudah ada anggaran pemerintah gitu kan. Contoh saja daripada kita hanya tahu menilai negatif orang. Artinya maksimalkan lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan pahala, itu yang dimaksud. Dan ini sudah kita titik beratkan pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pagi ini semoga Allah berkahi, kita berbicara tentang hubungan baik antara dua orang. Dan itu dijudulkan atau disebutkan judul oleh Imam Bukhari, masalah kedekatan hati. Kalau seseorang teman-teman sekalian menjalin hubungan sama orang lain, di dalam Islam dianjurkan dia maksimal dalam masalah itu. Dia maksimal. Misal suami istri, pada saat mereka sudah menikah, pada saat itu pun dia semestinya karena Allah, bukan karena pasangannya. Dia coba melampiaskan semua yang memang Allah halalkan buat dia. Dari kata-kata, dari pelayanan, ya, dari pengorbanan. Seseorang bersahabat dengan orang lain, maka pada saat dia sudah menjalin persahabatan, di saat itu dia berkorban maksimal apapun yang dia bisa berikan. Semua karena Allah. Makanya dalam hadis tentang masalah naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya dan mereka berpisah karenanya. Berkumpul artinya mereka memang saling mengejar pahala satu sama yang lain dan mendukung kebaikan masing-masing. Berpisah kalau memang sudah dinasihati orang yang ada bersama dengan dia, persahabatannya atau pasangan hidupnya ini atau partner bisnisnya misalnya, ini nggak baik loh, ini nggak benar, nasihatin berulang-ulang tidak mau, didoakan juga tetap aja tidak berubah, ya sudah, pada saat itu kita berpisah karena Allah. Jadi kita memutuskan hubungan karena Allah. Nanti dia perbaiki hubungannya atau dia perbaiki sifatnya atau karakternya, baru kita menjalin lagi hubungan. Itu contoh saja. Nah ini namanya nanti kalau kita berkorban loyalitas atau kita berkorban maksimal, ada loyalitas kita, ada kedekatan hati. Subhanallah, orang kalau melakukan sesuatu karena hati, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang dia berikan pasti bermakna. Walaupun itu hal yang sederhana. Misal kita pertemukan antara dua orang ibu, masing-masing punya bumbu masakan yang sama, dengan wadah yang sama, wajannya segala macam, semuanya sama, tapi yang satu tulus dalam hatinya ingin masak, yang satu tidak. Maka kita akan temukan pasti yang tulus itu berbeda. Memberikan respon yang berbeda pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Tulusnya orang membantu temannya untuk mengangkat barangnya, naik ke kendaraannya. Dengan orang yang terpaksa, maka akan berbeda. Orang yang mengangkat itu akan ada respon kedekatan hati dari orang yang sedang dibantu. Sementara kalau orang itu tidak maksimal dalam membantu, ya tidak tulus dari hatinya, maka tidak ada respon balik. Artinya orang pun yang dibantu itu menganggap biasa saja. Seperti itulah. Dan ini yang dimaksud dalam judul Imam Bukhari rahimahullah, kedekatan hati. Artinya selama itu dibolehkan dalam agama, kayak hubungan suami istri atau hubungan sahabat sama sahabatnya, dan ini sahabat saya bahasakan sesama jenis, tentunya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau partner bisnis, maka kita maksimalkan karena Allah untuk berbuat baik dengan dia. Kapan hubungan ini baik di dunia, maka akan membantu kita, karena kita ini manusia makhluk sosial, kita nggak hidup sendiri. Kita nggak bisa eksklusif hidup sendiri. Memang kita ini Allah buat membutuhkan satu sama yang lain. Bahkan banyak pekerjaan manusia ini itu regenerasi, berlanjut-lanjut. Nanti generasi yang keberapa baru selesai. Ada banyak proyek-proyek besar dikerjakan karena tangan-tangan manusia bersatu akhirnya bisa selesai, gitu kan? Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harusnya tahu kita adalah makhluk sosial, kita harus berbaur sama orang, tidak boleh eksklusif, sehingga akhirnya kita butuh kedekatan hati ini. Bagaimana kita bisa saling dekat satu sama yang lain. Tapi sekali lagi, kalau persahabatan, partner bisnis ini adalah yang dianjurkan dalam agama Islam sesama jenis, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama tentunya. Kecuali suami istri tadi sebagaimana saya bahasakan. Dan di akhirat, selain kebutuhan di dunia dia dipenuhi, di akhirat mereka akan berkumpul juga.
Suami istri akan berkumpul, persahabatan ini juga akan terjalin terus sampai di akhirat. Hadis yang pertama diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis nomor 261. Imam Bukhari berkata, Ahmad bin Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id ibn Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibn Wahab mengabarkan kepadaku dari Haywah bin Shuraih, dari Darraj, dari Isa bin Hilal As-Sadafi. An Abdullah bin Amr bin As, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ruhal mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawm wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ruh dua orang mukmin saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak 1 hari dan satu sama lain tidak saling melihat sahabatnya. Ada kandungan hadis di situ. Ketetapan bahwa dua orang mukmin yang saling mencintai di dunia akan berkumpul di alam ruh kelak. Ya, jadi ini yang dimaksudkan tadi adalah yang saya jelaskan di mukaddimahnya. Kalau kita menjalin hubungan yang baik karena Allah di dunia, coba memberikan loyalitas maksimal, pengabdian, ya, memberikan bantuan, nasihat-nasihat yang baik. Pada saat kita sudah menjalin hubungan suami istri atau menjalin hubungan persahabatan, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, atau partner bisnis, maka itu akan membawa di dunia kita terpenuhi kebutuhan kita karena kita makhluk sosial. Di akhirat pun kita akan bersama-sama, ruh kita akan bertemu. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini akan bertemu ruh-ruh ini di alam barzah sebelum menuju ke surga nantinya. Maka mereka akan saling bertemu, mereka akan ngobrol, mereka akan membicarakan tentang apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia dulu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita berarti bukan hanya sekedar fisik kita ketemu, tetapi ruh pun kalau sudah terpisah dari jasad akan membuat pertemuan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah yang bisa diambil, harusnya ada keyakinan seorang muslim tentang kehidupan akhirat. Dan ini adalah target utama. Target utama. Dan beriman kepada akhirat ini adalah merupakan rukun iman kita yang kelima. Beriman kepada akhirat membuat kita menyadari hakikat hidup kita di dunia ini. Kalau kita akan berlalu dan semua yang kita lakukan di sini akan ada pertanggungjawabannya di sana. Ada balasannya. Yang baik akan masuk surga, yang buruk akan masuk ke neraka. Yang punya permasalahan di dunia, baik dengan Tuhannya Allah SWT membangkang dan maksiat akan dihukum. Yang punya masalah dengan manusia di dunia dan dia tidak menyelesaikannya, maka juga akan dihukum di sana. Beriman tentang akhirat ini membuat hati seseorang selalu tenang. Misal ada orang terzalimi, diambil tanahnya, diambil haknya, warisannya segala macam. Dia nggak bisa nuntut karena keadaan ekonomi dia misalnya lemah. Dan orang-orang yang mengambil ini adalah orang-orang yang zalim, punya kekuatan, harta dan seterusnya. Maka beriman kepada akhirat membuat orang itu akan tenang. Oh ya, di dunia saya nggak dapat, di akhirat saya akan ambil kok. Membuat dia tenang. Seseorang sakit parah, misal penyakitnya, wa'udzubillah, kronis, divonis dokter tidak akan pernah sembuh. Beriman kepada akhirat akan membuat dia tenang, karena penyakit itu hanya selama dia hidup. Begitu dia meninggal, selesai penyakitnya. Beberapa jenazah pernah diadakan survei penelitian, setelah mereka meninggal, dicek kembali jasadnya, tidak ditemukan penyakitnya. Yang tadinya ada pada saat dia hidup, hilang dengan sendirinya. Gitu. Di akhirat sudah berbeda, diberikan jasad yang baru, sebagaimana hadits Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi beriman pada akhirat ini membuat seseorang itu sangat tenang, ya, membuat tentram dan tahu bahwasanya di dunia ini hanya sebentar dia berlalu. Tidak perlu dia jadikan dunia sebagai target utamanya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Dahhak radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Nabi bilang sama dia, hai Dahhak, apa makanan dan minumanmu? Dia bilang, daging dan susu ya Rasulullah. Saya makan daging dan saya minum susu. Kata Nabi SAW, kemana habis itu? Dia bilang kepada yang sesuatu yang anda sudah tahu ya Rasulullah. Maksudnya dengan santun nanti kasih jadi kotoran itu. Maka kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan perumpamaan dunia ini untuk kalian seperti kotoran yang keluar atau sisa makanan yang keluar dari manusia. Jadi tidak ada nilainya dunia. Pada saat orang meninggal baru dia tahu, oh ternyata dunia itu hanya untuk ini ya.
Dia akan bermakna kalau kita pakai maksimal, bercocok tanam untuk panen di akhirat nanti. Jadi meyakini tentang adanya akhirat ini membuat orang tentram. Yang kedua pelajarannya adalah bagaimana ada anjuran dalam syariat seorang muslim mencari sahabat yang baik, yang bisa membantunya dalam urusan di dunia, baik dari nasihat, modal yang halal, ya, partner bisnis yang baik, ya, pasangan hidup kalau kita katakan lawan jenis yang soleh dan soleha yang membantu dia untuk nanti mencetak ya, kader-kader manusia yang baik dari rumah yang baik, pendidikan yang baik, semuanya itu adalah hal yang bisa didapatkan. Dan di akhirat dia akan bersama juga dengan orang tersebut. Ya. Intinya pelajaran yang kedua adalah dianjurkan seseorang muslim untuk mencari pasangan-pasangan hidup, ya, pasangan hidup dan teman-teman yang baik-baik. Dan ini akan bermanfaat buat dia karena akan terjalin sampai di akhirat. Urusan dunia terpenuhi, urusan akhirnya pun akan baik. Di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW nanti di akhirat akan ada mimbar-mimbar di dekat singgasananya Allah yang penuh dengan cahaya, sangat terang. Di atasnya ada orang-orang yang penuh dengan cahaya dan baju mereka cahaya. Bahkan para nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Tapi sini tanda kutip cemburu positif ya. Maksudnya siapa orang ini sampai kagum. Sampai nabi-nabi pun tidak seperti itu gitu ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana. Coba gambarkan siapa mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mereka yang saling mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah, saling tolong menolong karena Allah. Jadi ternyata punya persahabatan yang baik itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Selain di dunia, dia dapat pertolongan. Maka pelajaran kedua adalah dianjurkan setiap muslim dan muslimah, tentu di sini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali suami istri, mereka menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah berumah tangga dan insya Allah saya yakin di sini maksimal sudah, maka atau mayoritasnya, maka teman-teman sekalian jadikan pasangan kita itu kita mencintainya, kita melayaninya, kita memenuhi kebutuhannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya sama urusan hanya karena tidak enak sama keluarganya, hanya karena suka saja sama dia, itu buang jauh-jauh. Sehingga kita terus menjadikan pasangan kita sebagai target mengejar pahala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah ruh itu akan bertemu. Dan ini pertemuan antara ruh cukup banyak ya, dibahas oleh para ulama. Di antaranya kalau orang sedang tidur, karena tidur adalah saudara kematian. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, kalau orang tidur ruhnya keluar. Tapi bukan keluar seperti keluarnya pada saat dia meninggal dunia. Kemudian, ya, kalau Allah izinkan dia, kalau Allah tahan, tidak boleh lagi kembali ke jasadnya, maka meninggallah dia. Tapi kalau Allah izinkan, maka kembalilah ruh tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Dan pada saat dia keluar, dia mimpi segala macam, ada di antara mimpi-mimpi yang benar terjadi. Yang benar terjadi. Misal, seseorang mimpi melihat Ka'bah, lagi tawaf misalnya, atau lakukan ibadah. Ternyata beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian dia pergi umrah misalnya, atau dia pergi haji. Allah SWT perlihatkan dia. Berarti betul dia pada saat itu Allah SWT perlihatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Begitu juga nanti ya, di akhirat. Sebagaimana tadi dibahasakan dalam riwayat ini, kalau di alam barzah akan ketemu ruh-ruh tersebut, sebagaimana di akhirat juga akan bertemu. Kita insya Allah Bapak Ibu sekalian dengan izin Allah SWT dan kita berharap itu Allah kabulkan menjadi ahli surga. Maka pada saat masuk di surga nanti kita ngobrol. Banyak ayat Al-Quran bicara masalah itu. Ingat gak dulu kita di Masjid Nurul Bahar pernah hadir gitu. Orang bicara begitu nanti. Ingat gak dulu kita pernah waktu pertama sekali kita hijrah. Ingat gak pernah begini dan begitu. Dan ahli surga itu kalau mau ketemu sama temannya atau siapa saja, saya mau bertemu sama si baru dia niat begitu langsung dibawa ke istananya. Terus ngobrol sama dia, ngobrol sebentar. Jadi kita baru tahu, oh ternyata histori dunia itu cuma begini ya. Ini dari kita bayi, ini kita meninggal. Ini semua suka dukanya, gitu kan. Betul juga kita bicara sama orang gitu. Bahkan ada ahli surga yang berbicara satu sama yang lain dalam ayat Al-Quran. Tanya, mana teman kita fulan? Gitu kan. Mana teman kita fulan? Mereka tanya temannya, rupanya ada satu teman mereka berbaur sama mereka ini, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Kafir. Tapi selama di dunia, rupanya bersahabat.
Lalu bertanyalah satu sama yang lain, mana si fulan? Mereka cari di surga tidak ada. Maka Allah mengatakan, fattala fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk melihat ke neraka. Maka mereka pun melihat di neraka ternyata orang itu. Maka teman-temannya pada berkata, in kitta laturdin, hampir saja kau celakakan kami, gitu kan. Sebab dulu waktu di dunia dia selalu mengatakan, a'innaka laminal musaddiqin, apa kau percaya itu ada akhirat, ada surga, ada neraka, gitu kan. Maka teman-temannya bilang, untung kami enggak ikut kamu dulu. Tapi ada pembicaraan yang kita jadikan saksi bahasan di sini antara ahli surga itu. Bahkan antara ahli neraka pun akan ada pembicaraan. Jadi kita kembali lagi ke poin induknya adalah beriman tentang adanya akhirat ini betul-betul sebuah bagian daripada kehidupan kita. Masuk ke hadis selanjutnya. Nomor 262. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah, dari Tawus, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, an-ni'amu tukfar, wal-rahimu tuqta, walam nara mithla taqarubil qulub. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, nikmat diingkari dan hubungan kekeluargaan diputus. Sementara kami tidak melihat nikmat yang setara dengan saling mendekatkan hati. Kandungan hadis ini, kasih sayang sejati dan hubungan persahabatan yang tertanam dalam hati akan mengokohkan dan melanggengkan persahabatan, serta tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor dari luar yang dapat mengeruhkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang pentingnya seseorang itu memperbaiki hubungannya. Mayoritas yang beliau maksudkan adalah nikmat diingkari. Artinya banyak orang suami istri, banyak orang bersahabat, sebenarnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menganggapnya sebuah nikmat sehingga dia memungkirinya. Tidak pernah bersyukur, alhamdulillah saya punya suami, alhamdulillah saya punya istri misalnya, alhamdulillah ada teman-teman saya. Padahal sebenarnya tidak bergerak tangan pasangan kita memberikan sesuatu, berkhidmah, melayani, atau memberi sesuatu, teman-teman kita juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lebih pekah teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang di rumah kalau lihat istri saya membawa sesuatu buat saya langsung coba bermuhasabah dan saya fikir ini tidak mungkin tangan dia tergerak untuk melayani saya kecuali memang Allah yang ingin itu. Kalau enggak bakal terjadi. Maka dengan begitu kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak akan mungkin tangan kita bisa mengenakan baju ini, ya, atau kaki kita mengenakan sepatu, atau apa sajalah. Bahkan subhanallah sampai hal-hal yang mungkin tanda kutip kita lakukan di kamar mandi kayak buang air besar, buang air kecil. Semua itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita minum dan tidak bisa buang air kecil. Atau makan tidak bisa buang air besar. Maka rusak semua organ tubuh kita karena itu racun yang harus dikeluarkan. Semua itu nikmat Allah yang banyak sekali manusia pungkiri. Karena seringnya mereka rasakan, mereka anggap sebuah musibah bahkan. Siapa yang mau buang air besar? Kalau kebelet mengeluh kesah. Padahal sebenarnya dia sedang akan keluarkan penyakit yang bisa membahayakan bagi dia. Maka banyak orang pungkiri nikmat. Termasuk nikmat sini adalah adanya pasangan tadi saya bilang, adanya teman-teman yang di sekitar kita yang sudah sekian tahun bersahabat, yang setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita dan seterusnya. Ibnu Abbas memberikan gambaran banyak nikmat yang dipungkiri. Dan hubungan kekerabatan banyak diputus. Karena tidak faham kalau hubungan kekerabatan itu adalah kebaikan. Ambil sisi positifnya. Adanya kakak, adanya adik, adanya ipar, adanya mertua, adanya orang tua, adanya siapa saja, sepupu, sanak, kerabat. Itu sebuah nikmat yang Allah berikan. Karena dengan adanya mereka, kita punya kebanggaan. Oh iya, saya punya keluarga juga. Nabi SAW sering membahasakan itu kepada para sahabat. Beliau pernah menunjuk seorang sahabat dan mengatakan, ini adalah pamanku dari ibuku. Maka silakan sebutkan siapa paman kalian. Artinya Nabi SAW menyebutkan, kalau saya punya kerabat loh, dan saya senang dengan mereka. Maka kerabat bukan untuk dimusuhi, bukan untuk diputus. Baik ada di antara mereka yang buruk Ustaz, nasihati. Saya sudah bilang pelanggaran orang adalah ajang pahala buat kita. Kecuali kita sudah nasihatin, sudah luruskan, ternyata memang dia pelaku kriminal, ya sudah, itu lain. Kita berbicara itu bab berbeda. Karena keburukannya, maka kita memutus hubungan dalam arti kata sini membatasi sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama itu tidak. Ada orang subhanallah,
tadinya dari kampung, datang ke Jakarta, begitu punya pendapatan, sudah tidak mau lihat kerabatnya yang datang dari kampung. Ya. Tidak mau ditahu rumahnya, kendaraannya nggak pernah dipinjamkan. Kalau ada yang datang sengaja tidak dijawab, baru ditelepon. Hanya karena itu kan orang-orang kampung, nanti kotorin rumah saya, nanti apa, dan segala macam hal. Ini kan sesuatu yang aneh, ya. Sengaja dia putus silaturahim yang sebenarnya Allah SWT suruh kita menjalin dengannya. Seringkali saya sudah bahasakan itu teman-teman. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan sesuatu kepada kita, baik itu perbuatan orang, ya, atau sikap orang, bisa menjadi pelajaran dan peringatan buat kita. Mungkin ada sesuatu yang kita butuhkan atau Allah ingin kasih di depan sana, tapi ini kuncinya. Ada kerabat datang misalnya, atau ada orang tua datang, kita sambut, kita layani, ternyata dari sini Allah bukakan pintu-pintu yang banyak. Saya berapa kali kedatangan tamu, kadang-kadang di waktu yang sangat padat, saya tidak tahu harus membagi waktu bagaimana. Ini ada pengajian, ada pekerjaan, ada juga orang yang harus ditemui. Maka saya tetap berkata, sambil saya berkata dalam diri saya sendiri, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menentukan ini semua. Mudahkan hambamu bisa melakukannya gitu. Tapi subhanallah setelah saya berdoa begitu, Allah mudahkan. Ada saja waktu yang saya bisa ketemu sama mereka, selesai urusannya, dakwah tetap berjalan, ini tetap berjalan. Allah mudahkan. Karena kita tidak mungkin bisa bergerak dan tidak mungkin itu semua terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata manfaatnya besar sekali. Setelah kadang-kadang kita tolong orang ini, urusan yang lain banyak selesai. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus peka memahami semua itu, karena dengan terputusnya silaturahim, terputusnya hubungan, nikmat yang diingkari, maka tentu akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Abbas mengatakan, untuk memperbaiki semua itu, maka dekatkanlah hati-hati itu. Untuk memperbaiki agar silaturahim tidak terputus, ya, persahabatan tidak terputus, nikmat tidak dipungkiri, maka saling mendekatkan hatilah satu sama yang lain. Maksudnya loyalitas tadi saya bilang, ya. Kita kalau menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi sahabat, maksimalkan memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Jangan pernah teman-teman memulai rumah tangga dengan niat cerai. Saya mau coba dulu, baik gak orang ini. Jadi akhirnya dari awal dia sudah punya gate, tidak mau berbuat baik pada pasangannya. Ini gak benar. Dari hari pertama jadi istri, hari pertama jadi suami, loyalitas. Semua kata-kata sayang, cinta, semuanya pengorbanan kasih kepada dia. Insya Allah dengan begitu kita ikhlas karena Allah, tidak akan ada perceraian kok sebenarnya. Tapi permasalahannya kita memang membatasi diri kita begitu. Dari awal persahabatan sudah dimulai dengan kecurigaan. Sehingga hanya kita tidak ada loyalitas. Berjauhlah hati sama-sama yang lain gitu kan. Maka ini harusnya kita fahami sehingga bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan terjadi loyalitas juga, respon yang sama dari orang yang sudah kita berbuat baik. Dan ada pahala dan di akhirat juga kita akan bersama dengan dia. Riwayat yang ketiga dalam bab ini, dan ini riwayat yang terakhir dalam bab 132, adalah hadis nomor 263. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Farwah bin Abil Magra mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Qasim bin Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun an Umair bin Ishaq qal, kunna natahaddath inna awwala ma yurfa'u minan nasil ulfah. Dari Umair bin Ishaq ia berkata, kami dahulu mengatakan sesungguhnya yang pertama diangkat atau hilang dari manusia adalah kedekatan atau kesatuan hati itu. Kandungan hadisnya dalam asar tersebut terkandung, asar itu istilah riwayat ya. Kalau dikatakan asar maka bisa dari Nabi SAW, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in ya. Dalam asar tersebut terkandung isyarat akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara manusia serta lemahnya kasih sayang di antara mereka di akhir zaman nanti. Hadis atau riwayat ini menjelaskan, pelajarannya adalah bagaimana hal yang menjadi ciri khasnya orang yang mendekat pada hari kiamat adalah diangkatnya kasih sayang di antara mereka. Tidak mau salam, tidak mau bantu, tidak mau tegur sapa kecuali orang yang dikenal. Dan ini sebenarnya harus dihindari karena syariat Allah Subhanahu Wa Taala harusnya diterapkan. Bukan berarti kalau Nabi SAW atau dalam riwayat sahabat atau para tabi'in dikatakan akan terjadi begini dan begitu menjelang hari kiamat lalu kita pasrah saja. Tapi kita harus tahu ternyata itu akan ada di hari kiamat, menjelang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tapi kita jangan terjerumus pada pelanggaran itu.
Jadi tidak boleh, walaupun tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya atau terangkatnya kasih sayang di antara manusia, bukan berarti kita, oh sudahlah pasrah saja, kita nggak usah berkasih sayang. Enggak, justru peringatan Nabi SAW pada saat itu yang kita harus ambil, ternyata pada saat kasih sayang itu sudah hilang di antara manusia, tidak ada lagi tegur sapa, tidak ada bantuan kecuali orang yang dikenal saja, justru kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Di antara hal itu, di antara penjelasan masalah itu adalah yang dipaparkan oleh para ulama tentang masalah sabda Nabi SAW yang berbunyi man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'il min ghairi an yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa menunjukkan pada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Di antara maknanya adalah kata ulama, siapa yang menghidupkan sebuah sunnah Nabi SAW yang sudah tidak lagi dilakukan di situ, misal mengucapkan salam atau tegur sapa, contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi, kita masuk dalam sebuah komplek orang nggak pernah tegur sapa. Kita yang memulai mengucapkan salam, kita yang memulai menghidupkan sunnah Nabi sehingga hidup kembali. Maka kita akan panen pahala-pahala mereka. Mirip dengan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik dalam Islam. Artinya menghidupkan kembali sunnah yang tadinya sudah ditinggalkan di situ. Itu yang dimaksud dengan hadis ini tentunya.